Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Dan kasih-Nya selalu ada buat setiap kehidupan kita. Mari kita mau satu hati dalam doa, kita bawa kerinduan kita sore hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang tak terbatas buat kami. Penyertaan-Mu yang sangat setia Tuhan buat hidup kami. Bila sore hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan membawa kerinduan kami Tuhan. Dengan satu tujuan kami mau sembah dan puji Engkau. Hati kami terbuka Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita semua katakan amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
samudra. Kebaikanmu tak pernah habis, bahkan takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
nafas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat balas cinta-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan Kau hadir Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tidak ada dari kami yang tidak dicintai Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, bawa penyembahan kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan hanya Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala
selamanya Tuhan. Kami hanya mau menyembah Engkau. Hanya Engkau yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini, mari Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Amin. Haleluya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Biarlah pujian ini menjadi iman buat setiap kita. Segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Siapa yang baik? Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sekali lagi kita pujikan. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Yesus baik buat kita semua. Amin. Biarlah setiap hari kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa
kita semakin berakar dan semakin percaya akan Allah kita. Amin. Sama-sama kita mengatakan, ada cintanya di hatimu, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, di hatiku ada cintanya, di hatimu ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Sejak ku jumpa dirinya, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Cinta kita begitu dalam sama Tuhan. Cinta yang tidak akan pernah berubah. Waktu demi waktu kita akan terus merasakan Tuhan itu baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya yang percaya dan berharap kepadanya. Sore hari ini kita mau sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan akan terus berkenan atas kehidupan kita. Dan sinar kemuliaan-Nya akan terus terpancar di dalam setiap keluarga demi keluarga. Dan keluarga demi keluarga akan menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya ajak jemaat untuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus berkati. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang suka memberkati setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini buat kesempatan kami bisa beribadah.
kami bisa mendengar firman, kami bisa memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah buat setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biarlah firman yang kami dengar pada sore hari ini boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang siap dengar firman katakan sama-sama, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore semuanya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Esther untuk saya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa bahwa waktu begitu cepat berlalu? Kalau kita merenungkan, mungkin kita lagi duduk santai, kita merenungkan waktu ini kok begitu cepat berlalu. Tanpa terasa kita sudah menginjak pertengahan tahun ya, tahun 2023. Rasanya baru kemarin kita ini merayakan tahun baru tahun 2023. Kenapa kok sekarang sudah bulan Juni, bulan ke-6 ya dari tahun ini. Begitu cepat berlalu. Anak-anak kita yang dulunya masih kecil sekarang udah besar ya, tanpa terasa kita sudah melihat mereka bertumbuh dengan dewasa. Ya, time flies Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingat ketika remaja saya ada di tempat ini di Betani Blora, saya melayani bersama-sama dengan Ibu Feni, dengan Pak Robi, juga dengan Ibu Tanti, Ibu Rika juga. Saya melayani di tempat ini. Sekarang umur saya sudah mau hampir 47 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu cepat berlalu waktu ini. Time flies, waktu cepat berlalu. Waktu seperti punya sayap yang terbang dengan cepat. Mari kita mau lihat di dalam Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 sebelumnya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, ini adalah gambar siklus dari kehidupan kita manusia mulai dari bayi, remaja, dewasa dan akhirnya kita menjadi tua. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 12 mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, mari fokus pada kata menghitung. Mengapa harus menghitung? Nabi Musa menuliskan dalam Mazmur 90 ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ya, mengapa harus dihitung? Karena setiap hari adalah waktu yang berharga. Setiap hari yang kita lalui adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Dan kita ya minta pada Tuhan, ajar kami untuk menghitung setiap hari di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa punya hati yang bijaksana. Artinya kita bisa mengatur dengan bijak Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita hadapi di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Ya. Pastor Billy Graham adalah seorang pendeta terkenal dari Amerika. Beliau juga menjadi penasehat dari banyak presiden Amerika. Dan ketika beliau diwawancara pada usia 92 tahun. 92 tahun beliau diwawancara, Pastor apa yang akan Pastor lakukan kalau diberi kesempatan untuk kembali lagi ke masa yang lalu. Lalu Pastor Billy Graham berkata bahwa saya akan meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya. Saya akan lebih sedikit berkhotbah dan saya akan lebih banyak belajar. Itu yang dikatakan oleh Pastor Billy Graham. Beliau meninggal pada usia 99 tahun. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dikatakan oleh Pastor Billy Graham ini, saya merenung. Seberapa pentingkah waktu bersama dengan keluarga? Seberapa pentingkah waktu kita bersama dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita? Seringkali kita ini sibuk ya, sibuk disibukkan dengan berbagai urusan, dengan berbagai acara apapun juga ya. Kita juga mungkin yang bisnismen, kita bekerja. Seberapa penting waktu kita bersama dengan keluarga. Ya, setiap orang
yang memiliki keluarga pasti ingin keluarganya menjadi bahagia. Tetapi kebahagiaan bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita nikmati dan kita bagi bersama dengan keluarga kita. Setiap orang dari kita diberi modal yang sama oleh Tuhan ya. Modal yang sama yaitu 24 jam sehari. Kita diberi 1440 menit setiap hari. 86.400 detik setiap hari. Sama semua, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya sama. Tuhan berikan modal waktu ini. Karena waktu ini adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan manusia. Mari kita mau belajar untuk kita ini bagaimana meresponi waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apakah yang harus kita lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Semuanya tergantung dengan respon hati kita. Mari kita mau lihat fakta tentang waktu yang perlu kita sadari. Yang pertama, waktu itu seperti garis lurus, bukan lingkaran. Waktu itu seperti air yang mengalir, terus mengalir dan tidak bisa kembali lagi. Kalau kita mau kembali lagi, itu juga tidak akan pernah sama. Jadi waktu itu seperti garis lurus, bukan lingkaran, muter-muter terus enggak. Tapi waktu itu terus seperti garis lurus dan apa yang kita putuskan kalau kita salah, maka yang ada hanyalah penyesalan. Ya, ada banyak penyesalan di dalam kehidupan kita mungkin ya. Tetapi kita tidak bisa lagi untuk kembali ke masa yang lalu. Karena waktu itu seperti garis lurus. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Waktu adalah kesempatan dan kesempatan itu seringkali tidak datang 2 kali. Kalaupun kesempatan itu datang 2 kali, pasti juga tidak akan pernah sama. Ada seorang teman dari suami saya yang mengatakan pada suami saya pada waktu pergi, dia mengatakan bahwa kalau kita punya kesempatan tapi nggak punya uang, kita juga nggak akan bisa pergi. Tapi kalau kita punya uang tapi nggak punya kesempatan, kita juga nggak bisa pergi. Jadi kalau kita punya uang dan kesempatan, kita bisa pergi. Ya, itu yang dikatakan. Jadi kesempatan itu juga sangat berharga. Waktu adalah kesempatan. Yang ketiga adalah waktu itu terbatas. Nggak ada yang kekal di dunia ini ya. Tadi dikatakan dalam Mazmur bahwa masa hidup kita adalah 70 tahun. Ada juga 80 tahun. Kalau lebih dari itu namanya bonus ya. Mertua saya hidup dengan saya usianya 88 tahun. Itu bonus dari Tuhan. Masa hidup manusia hanya singkat saja. Dan kita, usaha kita, mungkin kita ini pergi ke dokter, kita ada cek kesehatan, itu hanya usaha. Siapa yang menentukan umur kita? Yang menentukan umur kita adalah Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang menentukan sampai di titik mana kita harus kembali pulang. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang cukup menarik. Pada suatu hari Tuhan itu memberikan umur kepada sapi, kepada monyet, dan kepada anjing, juga kepada manusia. Ya. Tuhan memberikan kepada sapi, kamu kuberikan hidup 50 tahun untuk kamu bekerja. Nah, terus sapinya bilang, aduh Tuhan, keberatan kalau 50 tahun aku harus bekerja. Tak kembalikan 30 tahun. Akhirnya sapi ini hanya terima 20 tahun dari Tuhan dan 30 tahun dikembalikan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, monyet, kamu kuberikan waktu 20 tahun untuk kamu ini bisa menghibur. Waduh, 20 tahun menghibur, kelamaan Tuhan. Aku minta 10 tahun aja. Yang 10 tahun saya kembalikan. Dikembalikan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anjing, kamu saya beri waktu 20 tahun untuk kamu menjaga rumah. Lalu anjingnya bilang, aduh Tuhan, capek Tuhan menjaga rumah 20 tahun. 10 tahun aja Tuhan, yang 10 saya kembalikan kepada Tuhan. Dan manusia, Tuhan berkata, manusia, aku berikan kepada kamu 25 tahun untuk kamu hidup, bersenang-senang, makan, minum, dan tidur.
Wah, manusianya berpikir, aduh kurang ini 25 tahun. Lalu manusia berkata kepada Tuhan, Tuhan 25 tahun terlalu sedikit, terlalu sebentar Tuhan. Aku minta yang tadi dikembalikan. Umurnya sapi, umurnya monyet, umurnya anjing, aku minta Tuhan berikan kepadaku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Manusia hidup bersenang-senang, makan, minum, tidur, tidak memikirkan untuk bekerja ya. Kalau anak-anak tinggal minta mah, minta pak, uang ya. Mereka hidup selama 25 tahun, hidup makan, minum dan bersenang-senang. Dan setelah itu apa yang terjadi? Manusia memakai umur dari sapi, 30 tahun harus bekerja, banting tulang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan apa yang terjadi setelah 30 tahun? Manusia memakai umur dari monyet, 10 tahun, ya. Pada usia 55 tahun, mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya cucu, ini harus ngomong cucu, menghibur ya, menghibur. Lalu 10 tahunnya lagi pakai umurnya anjing. Ditinggal di rumah, jadi penjaga rumah. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyamakan kita dengan binatang-binatang ya. Ini hanya sekedar lelucon aja, ilustrasi. Tetapi bukankah ini seringkali yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita renungkan, bukankah kita ini selalu mengalami siklus yang seperti itu? Ketika kita ada 25 tahun pertama kita bersenang-senang di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kita bekerja keras ya sampai banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Selama 30 tahun mungkin di usia 55 tahun kita ini sudah punya cucu, lalu kita menghibur cucu kita hanya tinggal di rumah dengan cucu kita dan kita jadi penjaga rumah. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah siklus kehidupan kita sebagai manusia. Mari kita mau lihat bagaimana kita harus mensikapi akan waktu yang Tuhan berikan. Sisa waktu yang Tuhan berikan. Saya katakan sisa waktu yang Tuhan berikan karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Bagaimana respon hati kita di dalam kita mensikapi sisa waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dalam hal ini saya khususnya berbicara untuk keluarga ya, waktu untuk keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita mau pergunakan waktu kita. Kita mau lihat di dalam Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu itu berarti Bapak Ibu Saudara kita harus pakai waktu dengan maksimal. Pergunakanlah waktu yang ada. Pakai waktu kita dengan maksimal supaya waktu itu menjadi efektif. Kita bisa melakukan banyak hal dengan kita ini mempergunakan waktu kita dengan maksimal. Ada seorang profesor yang bertanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, dia membawa sebuah ember, lalu dia membawa batu besar, dia membawa kerikil, pasir dan juga air. Ya. Profesor ini berkata kepada mahasiswa, saya mau buat ini menjadi penuh embernya. Apa yang harus saya masukkan terlebih dahulu? Lalu mahasiswanya berkata, yang dimasukkan lebih dahulu adalah batu besar. Iya, batu besar. Batu besar dimasukkan. Lalu kerikil, ya kerikil masukkan. Lalu pasir. Wah, ya embernya jadi penuh. Lalu profesor itu bertanya, apakah ini sudah penuh? Mahasiswanya berkata, iya sudah penuh ini, sudah nggak bisa diisi lagi. Lalu profesornya berkata, belum diisi dengan air. Dan air itu masuk juga ke dalam ember yang tersebut karena diserap oleh pasir. Ya. Kalau seandainya yang dimasukkan dulu adalah kerikil semua dimasukkan, lalu pasir dimasukkan, setelah itu baru batu besar dimasukkan, apa yang terjadi? Ember itu nggak akan muat, ember itu nggak akan cukup untuk semua barang-barang yang ada. Karena apa? Salah, ya urutannya salah. Prioritas itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mempergunakan waktu, prioritas itu sangat penting. Khususnya juga bagi orang-orang yang sibuk.
sibuk bekerja, sibuk melayani, sibuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita, prioritas itu sangat penting. Apa yang menjadi prioritas kita di dalam kita menjalani kehidupan ini? Ada 4 utama ya di dalam prioritas yang saya tahu, yang sering kita dengar. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga itu pekerjaan, dan keempat itu pelayanan. Kalau nomor 1, saya berkata ini tidak bisa ditawar. Nomor 1 itu wajib. Ya, nomor 1 itu wajib. Karena nomor 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita ini menjalani kehidupan ini, prioritas yang menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita, di dalam kita mempergunakan waktu kita adalah kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan adalah sumber dari segala yang kita lakukan. Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita nggak boleh lupa, nomor 1 adalah Tuhan. Dan menurut saya, di dalam kehidupan saya, nomor 2 sampai nomor 4, keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu bisa fleksibel Bapak Ibu Saudara. Tergantung yang mana yang lebih penting. Ya. Yang mana yang lebih penting? Saya tidak terlalu kaku ya di dalam saya menghadapi nomor 2 sampai nomor 4 ini. Di dalam kita menghadapi prioritas dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat bahwa keluarga saya membutuhkan saya, maka saya akan mengutamakan keluarga saya. Tetapi ketika ada suatu saat ada pelayanan yang harus saya handle, yang harus saya hadapi, mungkin ada jemaat Tuhan yang membutuhkan konseling untuk mereka ini bertengkar atau gimana, saya harus melayani mereka. Jadi nomor 2 sampai nomor 4 ini saya menganggapnya sebagai fleksibel. Ketika sama-sama membutuhkan, mana yang lebih penting, keluarga atau pelayanan atau pekerjaan? Pasti saya akan mengutamakan keluarga saya. Karena keluarga adalah prioritas yang nomor 2 di dalam kehidupan saya. Ya. Ada menurut beberapa orang, khususnya para bisnismen berkata bahwa time is money. Time is money. Artinya waktu adalah uang. Kalau ada kesempatan, ayo cari uang. Ya, di dalam pikiran mereka mungkin ada cuan ya, uang, untung. Ya, kita nggak tahu ya seberapa yang akan kita capai di dalam kehidupan kita ketika kita bekerja. Karena kita nggak pernah puas. Kita nggak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki, selalu ingin lebih dan lebih lagi. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, mari kita melihat Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya. Jadi sebagai orang tua, kita ini seringkali merasa kita ini sudah berkorban untuk cari uang untuk anak kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Seringkali kalau kita marah dengan anak-anak, lalu mungkin anak-anak kita merengek, minta sesuatu atau anak-anak ini merepotkan kita, lalu kita berkata, mama ini loh, papa ini loh, sudah susah-susah cari uang buat kamu. Carikan uang buat kamu supaya kamu bisa sekolah, kamu bisa beli ini, beli itu. Kamu jangan nakal, kamu jangan merepotkan mama papa. Ya. Seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah berkorban untuk cari uang. Kita mengorbankan waktu kita demi untuk kebahagiaan anak kita. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali anak kita justru enggak bahagia ketika melihat kita ini bekerja dengan over. Kita bekerja dengan overtime. Waktu kita ini kita habiskan untuk cari duit, untuk bekerja tanpa kita memperhatikan anak kita. Ironis sekali Bapak Ibu Saudara, kita ini maksudnya membahagiakan anak, tapi justru anak kita enggak bahagia karena kita ini selalu bekerja dan bekerja. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara, Mother Teresa, seorang ibu yang luar biasa dari Kalkuta, India. Mother Teresa ini bekerja untuk menolong banyak orang yang ada di Kalkuta, India, menolong orang-orang miskin di sana. Dan beliau ini pernah ditanya oleh seseorang, Ibu, bagaimana saya bisa menjadi orang hebat seperti Ibu? Bagaimana saya bisa menolong banyak orang seperti Ibu? Lalu Mother Teresa berkata seperti ini, pulanglah ke rumahmu dan tolonglah orang-orang yang ada di dekatmu. Pulang ke rumahmu dan jadilah pahlawan
buat keluargamu. Mother Teresa berkata seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini dilihat oleh anak-anak kita. Kita ini dilihat di dalam setiap keseharian kita, dalam kehidupan kita. Anak-anak kita ini melihat kita. Dan melihat saja tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Teladan saja tidak cukup. Kita harus mempergunakan waktu kita untuk kita ini memanfaatkannya dengan maksimal supaya menjadi efektif untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, mungkin untuk istri atau untuk suami, bahkan untuk orang tua kita. Saya merasakan bahwa ketika anak-anak saya ada di luar kota, ya ini kesaksian pribadi saya, ketika anak-anak ada di luar kota, anak-anak saya sudah lulus dari kuliah tahun ini, lalu yang kedua lulus SMA tahun ini, yang ketiga lulus SMP tahun ini. Jadi ketiga-tiganya ini lulus di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Tahun kelulusan bagi keluarga saya. Saya dan suami saya berusaha untuk menjaga sebuah komunikasi dengan anak-anak saya. Ketika mereka ada di luar kota, saya ini selalu menyempatkan ya, mempergunakan waktu ketika ada hari libur. Saya ini kepengennya untuk saya bertemu dengan mereka. Tapi ketika ada pelayanan, ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, saya juga kadang bisa mengorbankan itu semua. Tetapi saya tidak mengabaikan akan komunikasi dengan anak-anak saya. Hampir setiap malam kita telepon atau saya WA, kita fit call, kadang saya ajak doa bersama. Mereka ada di Surabaya dan saya ada di Blora, kami fit call bersama-sama berdoa. Dan saya merasakan bahwa saya harus pergunakan waktu ini untuk saya bisa membimbing mereka. Mereka butuh untuk dibimbing, mereka butuh untuk dinasihati. Dan yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya ini waktunya terbatas, saya tidak bisa bertemu dengan mereka, saya tidak bisa nungguin mereka setiap hari. Dan saya tahu bahwa mereka ini hidup di dalam banyak tantangan, persoalan di dalam sekolah mereka. Ya, khususnya ketika waktu itu saya ada anak saya yang paling besar itu menghadapi skripsi. Kemarin saya beberapa hari yang lalu saya pergi ke Surabaya khusus untuk menungguin dia di dalam sidang skripsinya. Ada orang yang berkata kepada saya, sidang skripsi ngapain ditungguin? Gitu aja kok ditungguin. Tetapi saya berkata enggak, saya harus tungguin anak saya. Saya mau kasih support buat anak saya. Ya kami adalah support system buat anak. Jadi saya pergi ke Surabaya walaupun cuma sehari untuk saya memberikan semangat kepada dia. Karena kenapa Bapak Saudara? Yang tahu kondisi setiap kita adalah kita sendiri. Yang tahu kondisi kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Yang tahu kondisi anak-anak kita adalah kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara enggak bisa banding-bandingkan keluarga Bapak Ibu Saudara dengan keluarga sendiri. Kita enggak bisa menghakimi orang lain. Wah itu enggak cinta Tuhan. Kenapa kok pergi? Kenapa kok enggak pelayanan? Wah enggak cinta Tuhan. Kenapa kok itu aja yang diurusin? Kita enggak bisa menghakimi, stop menghakimi kehidupan orang lain. Karena kita enggak tahu kondisi mereka. Yang tahu kondisinya adalah kita masing-masing. Ya, waktu itu saya pergi, saya menungguin anak-anak saya. Dan puji Tuhan, dia sudah selesai. Saya bersyukur dan ketika saya enggak bisa, ya yang saya dapati ketika saya enggak bisa untuk menungguin anak saya. Waktu saya terbatas. Ada kuasa yang tidak terbatas, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Itu yang selalu menolong saya untuk Roh Kudus itu menasihati anak saya. Ya, jadi kita harus kerjasama Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu yang terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan itu kita harus kerjasama dengan Roh Kudus untuk kita bisa mempergunakan waktu untuk melayani anak-anak kita. Karena melayani keluarga itu juga termasuk di dalam pelayanan. Seringkali saya dapati, saya alami sendiri Bapak Ibu Saudara, ketika saya enggak punya waktu untuk saya ini menasihati, untuk saya berhadapan muka dengan anak saya, untuk saya enggak punya waktu untuk menungguin mereka. Anak saya pernah di dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, waktu ada di mobil, dia lagi nyetel ya, dia lagi nyetel sebuah khotbah karena pada waktu itu dia lagi galau, dia lagi perlu kekuatan dari Tuhan, dia setel firman dan apa yang terjadi?
dia tuh bisa nangis di dalam mobil itu. Dia bisa dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan dia cerita dengan saya, "Mah, sekarang aku tahu bahwa aku ini harus berserah sama Tuhan. Aku ini mau belajar cuek, aku enggak overthinking, aku mau belajar untuk aku ini menjadi orang yang berserah, punya iman kepada Tuhan." Siapa yang mengajari Bapak Ibu Saudara? Enggak ada yang mengajari, saya enggak ngomong ke dia pada waktu itu. Mungkin saya pernah ngomong ke dia, tetapi mungkin perkataan saya dilupakan sama dia. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang ngomong dengan dia di dalam hatinya, dia tuh bisa berubah hatinya. Pola pikirnya bisa berubah karena apa? Ada kuasa yang tidak terbatas. Ada kuasa yang menolong saya di dalam keterbatasan saya, di dalam waktu saya yang terbatas. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari sediakan waktu. Yang pertama tadi pergunakan waktu. Yang kedua sediakan waktu. Apa arti dari sediakan waktu? Mungkin kita nggak punya waktu. Kita ini orang sibuk, kita banyak sekali yang harus kita kerjakan. Tetapi kita ini dengan sengaja menyediakan waktu. Dengan sengaja kita ini meluangkan waktu untuk keluarga kita, untuk anak kita. Dengan sengaja kita ini bisa punya waktu yang berkualitas dengan keluarga kita. Kosongkan waktu walaupun sesibuk apapun. Kosongkan waktu kita ketika keluarga kita membutuhkan kita. Dan saya percaya ini butuh perjuangan, ini butuh pengorbanan. Untuk kita ini bisa meluangkan waktu. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah apa yang harus kita kerjakan, kita butuh dengan sengaja untuk menyediakan waktu buat keluarga kita. Anak-anak seringkali tidak ingat apa yang kita katakan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ketika mamanya cerewet ngomong ya ke anaknya menasihati, mungkin mereka enggak ingat. Tetapi yang mereka ingat apa? Ketika mereka ini bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan mereka, kita ini mungkin bermain dengan mereka atau mungkin kita ini pergi dengan mereka, kita menemani mereka, itu adalah suatu hal yang berkesan di hati mereka. Saya ingat anak saya itu pernah protes dengan saya, anak saya yang paling kecil waktu dia itu SD, dia itu bermain dengan saya dan saya juga guyon dengan dia, kami ketawa sampai ketawa ngakak-ngakak dengan anak saya, lalu tiba-tiba dia berkata kepada saya, "Mah, aku senang sekali hari ini." "Oh ya, Mama juga senang hari ini," saya berkata seperti itu. Terus dia bilang gini, "Tahu enggak kenapa aku senang hari ini?" "Kenapa?" "Karena Mama enggak pegang handphone," katanya gitu. "Karena Mama enggak pegang handphone. Jadi Mama bisa bermain sama saya." Waduh, saya langsung malu Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata saya diamati oleh anak saya. Karena dia mungkin lagi ngomong dengan saya lagi sibuk dengan handphone. Tetapi hari itu saya bisa taruh handphone saya bisa bermain dengan anak saya. Dan dia bilang, "Saya senang sekali." Dan kemarin saya sempat tanya ke dia, sebelum saya mau menyampaikan ini saya tanya, "Kamu ingat gak Jo, kamu pernah ngomong gini ke Mama?" Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menyediakan waktu dengan anak kita, mari kita belajar untuk menikmati juga waktu yang kita berikan untuk anak kita. Ya, kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ketika kita sediakan waktu untuk anak kita, untuk keluarga kita, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi itu waktu yang berkualitas untuk keluarga kita. Jadi kita enggak boleh mikirkan yang lain, kita enggak boleh fokus dengan yang lain. Itu waktu untuk keluarga kita, itu waktu untuk anak kita. Segala sesuatu ada waktunya, nikmati saja, nikmati waktu yang sudah kita sediakan untuk anak kita. Ya, jangan dicampur adukkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika anak-anak punya kualitas waktu dengan kita, ada quality time, maka mereka enggak akan cari quality time di tempat lain. Mereka enggak akan cari quality time di luar rumah mereka. Karena apa? Sumbernya sudah ada di rumah, sumbernya ada di rumahnya. Jadi mereka akan nyaman berada di rumah. Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini katanya termasuk dalam negara fatherless country ya, fatherless country nomor 3 di dunia. Artinya negara tanpa ayah, negara yang tidak berayah.
Kita termasuk negara nomor 3, jangan sampai kita ini menjadi nomor 1. Mari kita mau mulai dari keluarga kita. Kita mau sediakan waktu bersama dengan keluarga, sediakan waktu bersama dengan anak-anak kita. Mari kita mau lihat di dalam kehidupan dari Imam Eli. Imam Eli adalah imam di Bait Allah. Dia punya 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang juga menjadi imam di Bait Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka ini anak-anak yang tidak taat dengan firman. Mereka adalah anak-anak yang kurang ajar. Mereka ini memakan korban bakaran dari orang-orang yang mengorbankan korban itu. Dan mereka ini memakan dagingnya, lalu mereka ambil uang persembahan, mereka memeras uang dari rakyat. Dan banyak orang ya yang merasa bahwa Hofni dan Pinehas ini adalah orang-orang yang menjadi batu sandungan buat mereka. Ya, Imam Eli adalah seorang imam, adalah seorang hamba Tuhan. Saya percaya kalau anak-anak nakal itu tidak mendadak, pasti ada sumbernya, ada sebelum-sebelumnya itu ada sumbernya, ada sebabnya. Kenapa anak itu nakal? Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Hofni dan Pinehas pada waktu masa kecil mereka. Kemungkinan Imam Eli terlalu sibuk di dalam pelayanan, saya nggak tahu. Apa yang dilakukan oleh Imam Eli saya nggak tahu karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi Hofni dan Pinehas ini hidup bersama dengan ayahnya di dalam rumah Tuhan, tetapi mereka ini hidup tidak benar. Ya, mereka ini menjadi anak-anak yang tidak mencerminkan anak-anak hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan sekarang ini yang bernama Yeri Patinasarani. Yeri Patinasarani adalah anak dari Roni Patinasarani. Bapak Ibu Saudara yang suka bermain bola mungkin mengenal ya tokoh dari pemain sepak bola ini. Roni Patinasarani adalah seorang yang dari Makassar, seorang hamba Tuhan juga. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan anaknya? Yeri Patinasarani ini sebelum dia menjadi hamba Tuhan, pada masa SMA dia ini kelas 1 sudah terlibat dengan heroin. Dia ini terlibat dengan pergaulan bebas. Dan apa yang terjadi? Yeri ini, dia ini suka menjual barang-barang ayahnya di rumahnya, dia jual, lalu dia belikan heroin, belikan narkoba. Dan dia ini benar-benar adalah anak yang nakal. Dan suatu hari pernah ada kejadian dia ini teler ya, sakau gitu dia ini di dalam sebuah klub gitu, lalu teman-temannya itu enggak kasihan dengan dia, justru malah dibuang di selokan depan ya, dibuang di selokan. Jadi Yeri itu seperti tertolak. Dan suatu hari pada waktu SMA kelas 2 dia ini ikut retret juga, dan ketika ikut retret dia ini justru menjadi troublemaker di dalam retret itu. Dan apa yang terjadi? Dia disuruh pulang oleh seorang kakak rohani yang ada di retret itu, disuruh pulang. Dan apa yang terjadi? Yeri ini begitu kepahitan dengan yang namanya gereja. Dia katakan enggak Yesus-Yesusan, enggak gereja-gerejaan. Dan dia semakin nakal. Ketika Roni Patinasarani melihat anaknya, apa yang terjadi? Dia mengorbankan semua karirnya, semua hobinya, dia korbankan. Dia tinggalkan dunia persepak-bolaan, dia tinggalkan pekerjaannya dan dia khusus untuk merawat anaknya yang terlibat di dalam narkoba ini. Selama 2 tahun, Yeri ini ditungguin oleh ayahnya. Yeri ini dilayani oleh ayahnya. Dan apa yang terjadi? Yeri melihat sosok Yesus di dalam ayahnya. Dia berkata di dalam wawancaranya, saya melihat ada sosok Yesus di dalam ayah saya. Kehadiran ayah, kehadiran ibu itu sangat penting buat setiap anak. Penerimaan, merasa dicintai, itu juga sangat penting untuk setiap anak. Ketika anak-anak melihat
orang tuanya sibuk sendiri, orang tuanya nggak punya waktu untuk mereka. Mereka merasa mereka ini nggak dicintai, mereka merasa mereka ini nggak berharga. Tetapi ketika kita menyediakan waktu, dengan sengaja kita menyediakan waktu, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa makan bersama dengan keluarga. Di dalam makan bersama ada banyak hal yang bisa disingkapkan di situ. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pergi bersama, bermain bersama, bahkan mengajari anak untuk ketika mereka ujian mengajari anak kita. Itu bukan waktu yang sia-sia. Karena kita ini sedang melayani keluarga kita. Sama dengan kita melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak tidak selamanya kecil. Mereka bertumbuh besar dan kita akan semakin tua. Mari kita mau sebagai orang tua, kita mau pergunakan waktu dengan maksimal. Kita mau sediakan waktu dengan sengaja untuk kita ini boleh melayani keluarga kita. Sekalipun kita punya banyak kesibukan, tetapi mari kita mau belajar untuk kita ini boleh mengatur waktu dengan bijak. Kita mengatur waktu, menghitung waktu kita dengan bijak. Supaya nanti pada waktunya ketika anak-anak sudah besar, mereka juga akan mengikuti apa yang kita lakukan, meneladani apa yang kita lakukan. Saya percaya ketika anak-anak didengar pada waktu masa kecil, maka mereka juga akan mendengarkan kita di waktu remaja. Kalau kita nggak mendengarkan mereka di masa kecil, kita nggak punya waktu untuk mereka, mereka juga nggak akan pernah punya waktu untuk kita pada waktu kita menjadi tua nanti. Ya. Mari biarlah sisa waktu yang kita punya ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mau terus menyediakan waktu kita untuk kita ini boleh mengasihi keluarga kita boleh mengasihi anak-anak kita, suami kita maupun istri kita. Ada sebuah video klip yang akan kita lihat. Saya berdoa supaya video klip ini bisa menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Untuk kita ini boleh mengatur waktu kita di dalam kita melayani keluarga kita. Saya persilakan. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue jauh? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang dikasih? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa tinggalin restoran. Papa janji deh, ya tahun depan Papa pasti datang. Ya? Ya, sebentar. Udah, ganti baju nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri?
Ya, halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Saya undang pemain musik WL Singers. Ya, anak-anak kita nggak selamanya kecil. Mereka bertumbuh dan mereka membutuhkan kita. Anak-anak nggak selalu ingat apa yang kita katakan, tetapi mereka ingat apa yang mereka jalani bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat dan kita akan menyesal. Kita perlu kasih Tuhan untuk kita bisa melayani keluarga kita sendiri. Kita perlu kekuatan sumber dari Tuhan. Ketika kita punya kasih Tuhan di dalam hati kita, kita akan bisa untuk mengatur waktu kita. Untuk kita ini bisa melayani keluarga kita sendiri. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah sore hari ini kasih Tuhan menerobos setiap kita. Kasih Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga kita. Kasih Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap orang tua. Untuk kita bisa terus dengan bijak mempergunakan waktu. Dengan sengaja kita menyediakan waktu. Meluangkan waktu kita untuk melayani keluarga kita sendiri. Ya rala wasikarala mata karala wasyanda. Hinarala mata karala wasyanda ya rala wasyanda ya rala. Kau menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas yang menolong setiap kami ya Tuhan. Ya rala wasyanda ya rala. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan.
kekuatan dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa setiap kita para orang tua, kita nggak punya kekuatan untuk kita terus menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna. Kita punya kuasa yang tidak terbatas yang dari Tuhan. Penolong kita, Roh Kudus, yang akan terus menolong di dalam setiap keterbatasan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang akan menuntun setiap kita, memberikan kita hikmat di dalam kita mengatur waktu kita, memberikan kita kekuatan di dalam kita mendidik anak-anak kita, di dalam kita membina keluarga kita. Karena kita percaya ketika keluarga kuat, maka gereja akan kuat, kota akan kuat, dan bangsa akan kuat. Kita adalah keluarga Tuhan. Kita ada di sini untuk kita ini menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kita ini menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Mari para orang tua, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Di setiap musim dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Ya Rabasi karalabata karalabasyanda ya ralabata karalabasyanda. Rabasyanda ya ralabasyanda ya ralabasyanda ya rabasyanda. Kami minta kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Oh Roh Kudus, Kau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Kau selalu setia. Haleluya. Haleluya. Oh ya ralabasyanda. Ya ralabasyanda. Ya ralabasyanda. Ya ralabasyanda. Kekuatan-Mu mengalir. Kekuatan-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Ya ralabasyanda. Ya ralabasyanda. Ya ralabasyanda. Ya ralabata karalabasyanda. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu. Bekerjalah dengan kami ya Tuhan. Bekerjalah dalam keluarga kami, dalam setiap musim hidup kami. Ya ralabasike ralabata karalabasyanda ya ralabata. Mari malam hari ini kita mau berdoa buat setiap anak-anak kita, buat setiap keluarga kita. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Sebab hanya inilah sumber kekuatan kita. Kita mau bawa setiap anak-anak kita. Kita mau bawa setiap keluarga kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang pegang setiap keluarga demi keluarga. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan ada di dalam kendali. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Dia menuntun setiap kita. Ya rabasi karalabata karalabasyanda ya ralabata karalabasi karalabata karalabasi kiralabasyanda ya ralabata karalabasi karalabata karalabasya ralabata karalabasi kirabasya ralabata karalabasyanda ya ralabata karalabasyanda. Oh, kami bawa keluarga kami Tuhan. Ya rabasyanda ya ralabasyanda. Semuanya kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia. Kau penolong hidup kami. Biarlah cinta di hatiku terus
menyala di dalam-Mu, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku. Dia yang memberi kekuatan, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau selamanya bagiku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Bagimu Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau selamanya bagiku, Engkau selamanya bagiku, Engkau selamanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau sedang bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mungkin sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai seorang ibu yang kami waktu-waktu yang lalu kami tidak memiliki waktu yang baik untuk anak-anak kami. Kami kurang mengasihi, kurang memberikan waktu-waktu kami untuk bermain, untuk belajar dengan mereka. Tuhan, kami berdoa saat ini, ampuni setiap kami. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang dulu juga tidak pernah merasakan kasih Bapa, sehingga dia tidak bisa Tuhan untuk dia ini menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa satu-satunya ada kuasa yang tidak terbatas, ada cinta yang tidak terbatas, yaitu daripada Bapa Surgawi. Kami berdoa Tuhan, pada sore hari ini kami memohon biarlah kasih Tuhan boleh melawat setiap kami. Tuhan, sebagai anak-anak yang saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan, mungkin kami melihat orang tua kami yang kurang memperhatikan, kurang mengasihi. Tuhan, sekarang anak-anak pun kami mau berdoa untuk setiap ayah di rumah kami. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menjamah, Engkau yang melawat mereka. Engkau sebagai Bapa buat mereka, supaya Tuhan hati Bapa itu terlahir, supaya mereka sebagai Bapa-Bapa di rumah dapat mengasihi anak-anaknya. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Engkau menjamah, Engkau melawat, mengubah setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Tambahkan urapan baru hikmat-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Linda, kemanapun dia Tuhan Kau utus. Ada banyak orang diberkati oleh kebenaran firman. Kami berdoa untuk Bapak Wiwi, Tuhan Kau berkati Tuhan keluarganya, berkati anak-anak, berkati bisnisnya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, biarlah Kau pakai seisi rumahnya untuk melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih, kami semua diberkati dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Ya, beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita membangun keluarga yang baik. Saya percaya ya, mulai hari-hari ini merupakan hari-hari di mana kita mulai koreksi diri kita ya. Kita mulai membenahi lagi ke dalam keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi kuat. Dan hari Minggu ke depan ini mulai hari Senin sampai nanti hari Minggu kita akan doa puasa. Ya, doa puasa buat setiap pribadi kita masing-masing. Doakan diri sendiri, enggak usah doakan pasangan, enggak usah doakan pelayanan ya, tapi doakan diri kita sendiri. Kita mau kembali dengar suara Tuhan. Tuhan, bicaralah kepadaku Tuhan. Mungkin aku sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Mungkin aku sudah melakukan banyak hal yang salah. Mungkin aku juga sebagai pribadi yang aku sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin saya ya, kita doa sama Tuhan, mungkin ada sifat-sifat dosa yang masih melekat di hati saya, di hidup saya. Jadi kita sendiri yang minta sama Tuhan, kita mau Tuhan bicara, Tuhan ngomong sama kita pribadi lepas pribadi. Dan ini merupakan minggu pertobatan buat kita. Amin, amin. Setiap kita gak kebal dosa, ya pendeta siapapun ya, kita mau masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengar suara Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika pribadi kita ini diubahkan, mau berubah, ya, maka masalah kita pun akan menjadi berubah. Amin, amin. Kita mengundang Tuhan ada dalam keluarga kita. Itu Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan pengumuman hari ini. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Mari para wanita, hadirilah Impact Women pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 5 sore di Graha Betani Blora. Dibuka kelas tari untuk anak kelas 2 sampai dengan 6 SD. Kelas tari akan dimulai pada bulan Agustus. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Kak Cika. Mari jemaat Tuhan rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore di Graha Betani Blora. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Graha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Graha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Kami bersyukur Tuhan,
Kami punya Tuhan yang seperti Engkau, kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini Engkau telah melawat, Engkau menjamah, Engkau mengubah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih, kami datang kepada Tuhan, kami pun tidak datang dengan tangan hampa. Kami boleh membawa persembahan kami, syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga memberi persembahan untuk misi, kami juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, hak Tuhan. Sebagai tanda ketaatan kami, iman kami kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk kerajaan-Mu. Terima kasih untuk kehormatan, kami boleh mengambil bagian bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang membuka tingkap langit mencurahkan berkat, menghardik setiap lelang pelahap dan memberkati apa saja yang dikerjakan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Pulihkan setiap keadaan yang mengalami masalah persoalan keretaan dalam keluarga. Tuhan, anak-anak yang menjadi broken home, anak-anak yang patah hati, kami berdoa supaya Tuhan tangkap mereka, jamah, sembuhkan dan pulihkan keadaannya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, anugerah-Mu kiranya turun melingkupi setiap keluarga demi keluarga. Jauhkan kami dari yang jahat, lindungilah keluarga-keluarga kami ini dari segala yang jahat. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah kasih Bapa Surgawi turun atas kita dengan melimpah. Biarlah hati Bapa itu terlahir di hati kita, di hidup kita, di keluarga kita. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Menjadi bangsa yang tidak berbapa. Tetapi biarlah Engkau menjadi Bapa atas bangsa kami ini Tuhan. Ini doa kami. Lawat setiap para pemimpin, lawat setiap para imam, lawat setiap laki-laki di rumah, lawat setiap orang tua. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sendiri menjamah, menyentuh dengan kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kami akan pulang. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kembali. Didapati kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kesembuhan. Pulanglah dengan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati, mari berkata amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.